Shalom, nama saya Christian Emmanuel Hutauru. Saya akan menjelaskan tentang gereja bersejarah di Induk Kota Medan, beserta keunikannya. Gereja Protestan Indonesia Barat. Sejarah GPIB Immanuel Medan. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau disingkat GPIB adalah persekutuan orang percaya Kristen Protestan di Indonesia, di mana Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar dan kepalanya. GPIB merupakan bagian dari gereja Protestan di Indonesia yang pada zaman Hindia Belanda bernama De Protestantse Kerk in West-België Indonesia. Pelembagaan dan pembentukan GPIB sebagai gereja mandiri keempat di lingkungan GPI sebagaimana telah disetujui dan diputuskan melalui surat keputusan Wakil Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia nomor 2 tanggal 1 Desember 1948. Teologi GPIB didasari ajaran reformasi dari Johannes Calvin, seorang tokoh reformasi gereja Protestan berkebangsaan Prancis yang kemudian hari pindah ke Jenewa dan memimpin gereja di sana. Latar belakang berdirinya. Bagian pemegang GPI yang menghasilkan berbagai gereja mandiri di Indonesia, antara lain GPIB. Sejarah GPIB tidak dapat dipisahkan dari pembentukan De Protestantse Kerk in Nederlands Indie pada tahun 1605 di Ambon, Maluku, Hindia Belanda. Namun pada tahun 1619, kantor pusat De Protestantse Kerk in Nederlands Indie dipindahkan ke Batavia sehubungan dengan berpindahnya kedudukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari Ambon ke Batavia. De Protestantse Kerk in Nederlands Indie mewarisi jemaat yang ditinggalkan oleh Portugis dengan wilayah pelayanan meliputi sejumlah daerah seperti Maluku, Minahasa, Kepulauan Sunda Kecil yang kini sebagai Nusa Tenggara Timur dan sebagai Nusa Tenggara Barat khususnya Pulau Sumbawa dan sebagian Lombok, serta Pulau Jawa, Sumatera, dan lainnya. Karena wilayah pelayanan semakin banyak dan meluas, maka cabang-cabang De Protestantse Kerk in Nederlands Indie mengalami berbagai persoalan. Pada tahun 1927 disepakati bahwa kesesaan gereja harus tetap dipertahankan, namun wilayah yang memiliki kekhususan diberi status mandiri yang lebih luas untuk mengatur pelayanannya secara sendiri-sendiri. Memasuki bagian dalam gereja Protestan Indonesia di bagian barat, GPIB Immanuel Medan, yang dibangun pada masa kolonial Belanda. Anda bisa melihat masih banyak bagian bangunan yang dijaga dan dipertahankan. Karyawan GPI Immanuel Medan Ruth menuturkan gereja ini telah mengalami 3 kali renovasi. Yang pertama adalah tahun 1948, dan kemudian tahun 1961, dan terakhir direnovasi tahun 1992. Di dalam gereja ada 2 balkon, satu berada tepat di depan mimbar dan yang lainnya berada di belakang mimbar. Balkon di depan mimbar digunakan orang sebagai tempat duduk saat beribadah, namun balkon belakang digunakan sebagai paduan suara. Di kiri dan kanan mimbar terdapat tempat duduk yang sangat sekat kayu sebagai tempat duduk para petuas untuk melaksanakan ibadah. Melihat ke jendelanya, Anda juga bisa melihat keunikan dari ukiran yang indah. Di setiap kaca jendela yang mengelilingi gereja seolah-olah bercerita tentang isi Injil. Ada gambar salib, anggur, gandum, dan berbagai gambar lainnya. Pintunya masih lama dirawat. Pintunya berat sekali, malah karena kayunya bagus, tidak dimakan rayap. Jadi kayunya masih bagus sampai sekarang, kata Debbie, penanggung jawab yang membersihkan gereja. Daya tarik GPIB Immanuel Medan. GPIB Immanuel Medan mempunyai banyak daya tarik, salah satunya adalah mengundang banyak orang dikarenakan GPIB Immanuel merupakan gereja tertua di Medan, serta karakteristik Belandanya membuat orang semakin ingin mencari tahu tentang asal-usul bangunan ini. Nilai-nilai kekristenan melalui objek. Nilai-nilai kekristenan yang saya dapat melalui GPIB Immanuel Medan adalah cara penyembahannya yang melalui lagu-lagu dan alat-alat musik yang sangat mengandung unsur kekristenan pada zaman sekarang, sangat meneladani fungsi musik sebagai pujian untuk Tuhan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Sejarah berdirinya Indie Kerk atau Stadskerk dibangun pada tanggal 21 Oktober 1921. Dibangun berdasarkan arsip kenegaraan Belanda nomor 497 tahun 1921 di lahan yang dulunya merupakan kebun tembakau. Perkembangan GPI Immanuel Medan adalah awal berdirinya sampai saat ini telah melakukan beberapa perubahan, yaitu terhadap bangunan fisik gereja dan perkembangan jemaat gereja. Perkembangan bangunan fisik GPI Immanuel dulunya adalah sebuah lahan perkebunan. Oke, saya Christian Emmanuel Hutauru. Thank you, Shalom.